Pengantar di dalam makalah yang pertama itu adalah, saudara, saya bahas dulu salah mengerti atau kesalah mengertian orang-orang melihat pengajaran pemilihan atau predestinasi ini. Jadi dipilih lebih dulu, lebih awal. Nah, itu saya beri tanda kurung. Yang khususnya adalah yang ganda, double predestination. Mengapa itu disalah mengerti? Nah, sekarang kita baca beberapa ayat gitu ya. Beberapa ayat di dalam 1 Tesalonika itu ayat 1:4 ya. Demikian. Dan kamu tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan. Ini jemaat Tesalonika ditindas sekali ya. Yang sangat berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi ini ayat yang keempat yang penting gitu ya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Betul ya? Jadi dengan tegas Rasul Paulus tahu jelas jemaat di Tesalonika, yaitu jemaat yang dikasihi oleh Allah, adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, saudara, satu-satunya ayat yang menggabungkan, ini agak unik ya, antara memilih dan kemudian yang sudah ditetapkan Tuhan dan diselamat dalam roh yang menguduskan dan di dalam kebenaran. Saudara, ayat ini jelas sekali bahwa keselamatan yang kita terima sampai kepada pengudusan dan pembenaran itu adalah pekerjaan dari Allah. Ini jelas. Jadi artinya bahwa Kristus mati bagi kita bukan hanya menyelamatkan kita selesai, tetapi pekerjaan keselamatan itu tuntas sampai kemuliaan di masa mendatang. Jadi itu adalah pekerjaan yang betul-betul luar biasa dari Tuhan. Yang terakhir itu 1 Timotius pasal 5 yang ke-21. 1 Timotius pasal 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Itu kemudian dia menyarankan ya, janganlah engkau terburu-buru menemukan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Saudara, saya berikan sedikit ya, agak jauh gitu ya. Perkataan menumpang tangan atas seseorang dan terbawa atas dosa orang lain atau dosa orang yang kita tumpang tangani, itu adalah bahaya sekali. Maka setiap kali saya diminta untuk tumpang tangan, saudara, itu adalah tumpang tangan itu artinya saya berjanji seumur hidup waktu tumpang tangan orang yang menikah. Jadi saya bertanggung jawab penuh pada pernikahan dia secara rohani. Itu. Tetapi sekarang ini banyak orang tumpang tangan, tidak pernah ngurusi ini. Jadi kalau saya tumpang tangan, baik itu baptisan, baik apapun, saudara, itu saya harus perhatikan, controlling dia, rohani sampai di mana. Dan itu kalau dia berbuat dosa, maka saudara yang terbawa itu siapa? Yang tumpang tangan. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan pendeta, saudara, itu beratnya luar biasa. Kenapa? Inilah resikonya itu berat. Jadi jangan banyak yang menjadi guru, karena dituntut lebih daripada orang biasa. Jadi waktu tumpang tangan itu ada artinya. Nah, saudara, waktu ditumpang tangan, baik itu dalam baptisan dan lain-lain sebagai saksi Tuhan, itu ada rencana Tuhan di dalam seluruh ordinasi gereja. Saudara perhatikan ya, mulai dari perjamuan kudus, baptisan, dan waktu pemberkatan, saudara, tumpang tangan Tuhan itu selalu menegaskan dan menandaskan bahwa engkau umat pilihan Tuhan. Ini jelas sekali. Jadi waktu kita dapat berkat
waktu setiap hari waktu kita pergi dari gereja, saudara, tanda pilihan Tuhan itu selalu diperjelas, dipertegas terus. Dengan apa? Yaitu berkat Tuhan. Jadi sebenarnya berkat itu waktu kita mau selesai itu banyak teologianya sebenarnya. Tapi banyak orang nggak tahu, oh ya berkat sudah berkat gitu. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, itu berkatnya banyak. Nah, di dalam ayat 21 itu ada perkataan yang unik sekali tentang malaikat-malaikat pilihannya. Saudara, orang-orang percaya kadang-kadang disebut sebagai malaikat-malaikat pilihan Tuhan. Jadi malaikat belum tentu itu malaikat yang malaikat seperti Mikael gitu ya, belum tentu saudara. Malaikat itu bisa mengarah pada Yesus, bisa pada pesuruhnya dia, bisa pada orang-orang percaya yang juga disebut sebagai malaikat-malaikat pilihannya dia. Jadi konteksnya di sana, termasuk orang-orang yaitu tua-tua dalam gereja dan lain gitu ya. Nah ini saudara perhatian baik. Terus kemudian kita masuk di dalam pengantar selanjutnya. Apa itu predestinasi? Predestinasi adalah suatu tindakan Allah. Jadi tidak ada yang lain bertindak kecuali Allah. Sebelum dunia diciptakan, di mana Allah memilih beberapa orang atau orang-orang yang percaya itu untuk diselamatkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu dengan jelas Alkitab menyatakan pada kita, saudara, yang paling jelas sekali adalah pemilihan orang-orang percaya itu jumlah dan seluruh yang Tuhan tetapkan itu jelas sekali dan diberikan ilustrasi dalam kitab Wahyu. Jumlahnya itu ada di sana. Jadi berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang itu udah ada di sana. Itu angka-angka sempurna. Nah, waktu Tuhan menetapkan ini, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kekekalan Tuhan menetapkan, mengapa Tuhan tidak menjelaskan? Tuhan menetapkan orang-orang yang dibuang. Kenapa? Dan banyak orang yang menolak doktrin predestinasi ini atau predestinasi ganda. Yang istilah ganda itu sebenarnya agak sedikit memancing perdebatan yang sengit gitu ya. Saudara, mengapa waktu Tuhan memilih dunia dijadikan, banyak orang mau percaya ini, betul-betul percaya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan memilih engkau percaya. Kenapa? Ada di Alkitab. Tetapi kalimat sebelum dunia dijadikan, Tuhan menetapkan orang-orang dibinasakan, itu nggak ada di Alkitab. Perkataan memilih orang-orang itu nggak ada. Mengapa sekarang akhirnya kita bisa menyetujui tentang yaitu pemilihan pada orang yang percaya dan pemilihan Tuhan untuk orang-orang yang dibinasakan? Kenapa? Double election itu. Nah, saudara, ini saya beritahukan cara berpikirnya bapak-bapak gereja. Itu ada satu mata kuliah khusus, yaitu the historical fault of salvation. Jadi di dalam sejarah gereja bagaimanakah orang berpikir, bapak-bapak gereja memang capeknya luar biasa. Karena kita menyelidiki pikiran Agustinus, Athanasius itu ya, baca semua. Terus saya berikan contoh, mulai dari Agustinus. Sebenarnya dimulai dari Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus karena firman Tuhan, ya kita otomatis nggak bicarakan gitu ya, karena udah jelas sekali. Agustinus mengatakan bahwa waktu Allah memilih segala sesuatu, Allah waktu dengan resiko dia memilih orang-orang yang ditetapkan oleh dia untuk diselamatkan, maka secara tindakan, waktu dia memilih ini ada 10 orang, saya pilih 5 orang saya selamatkan. Waktu Allah memilih 5 orang ini, konsekuensi logis. Ini kok Agustinus mengatakan, secara konsekuensi logisnya, maka Allah secara waktu dia mengangkat langsung orang percaya dipilih Tuhan, maka dia juga langsung meninggalkan orang-orang yang binasa. Bisa ngerti ini? Saudara bisa ngerti ini? Jadi sekarang ada 10 orang yang binasa, jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, mati semua manusia. Dan kemudian Tuhan udah menetapkan orang-orang tertentu yang akan dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, dia pilih. Maka waktu Allah melakukan tindak pemilihan orang yang betul-betul akan diberkati dalam keselamatan, konsekuensinya adalah Tuhan mau tidak mau meninggalkan yang tidak dipilih. Betul? Nah, itulah artinya keadilan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, mengapa Tuhan seperti itu? Ambil semua. Nah, berarti Tuhan nggak adil. Kenapa ambil semua? Karena yang dihukum siapa? Nggak ada. Nah, kalau semua dihukum, ya Tuhan nggak kasih juga. Kenapa? Mana kasihnya? Kalau manusia ciptakan semua masuk neraka semua, mana perjanjian Tuhan? Kasihnya Tuhan? Nggak bisa. Jadi mau tidak mau saudara, di dalam seluruh daripada rangkaian dari awal sampai kepada akhir dalam firman Tuhan, saudara, cara Allah itu menetapkan segala sesuatu. Maka waktu dia mengatakan bangsa Israel akan keluar dari Mesir, saudara, itu resikonya apa? Mau tidak mau ada satu resiko waktu bangsa Israel keluar,
itu ada perbuatan-perbuatan kebinasaan yang Tuhan binasakan. Yaitu siapa? Bangsa Israel. Saudara, mengapa saya kata bangsa Israel bukan Firaun? Karena akhirnya, saudara teliti baik dalam Alkitab, yang Tuhan berikan keras hati bukan hanya Firaun. Ini rahasianya dalam firman Tuhan. Memang pertama kali Tuhan mengatakan Firaun aku keraskan hatinya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau nggak salah mulai lebih dari 2, itu orang-orang seistana Firaun mulai keras hati. Saudara perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan. Jadi kekerasan hati seseorang yang menjadi ketua atau raja itu membawa itu dampak kepada apa? Yaitu pengikut dia. Mulai dari rumah tangga dia, mulai dari para kerabat dia, pengawal dia, semua ikut. Dan kemudian pada ayat terakhir dikatakan di sana, bukan hanya Firaun yang keras hati, tetapi bangsa Mesir, seluruh rakyatnya, karena kena tulah terus, marah dengan Tuhannya Israel, mereka keras hati, bunuh orang Israel. Dan itu sempurna. Apa yang Tuhan katakan, perjanjianku kepada engkau, kasihku sempurna adanya. Engkau dibawa keluar dengan apa? Murkaku yang aku berikan pada Mesir. Berjalan bersama. Saudara, kalau engkau baca Roma, nanti kita kan sedang menyelidiki Roma. Saudara doakan supaya eksposisi ini tidak terhambat. Karena banyak orang yang tidak setuju dengan eksposisi. Saya katakan sangat sayang sekali. Maka saya pertahankan eksposisi harus ada. Saudara, kalau itu tidak ada, berat sekali. Karena kalau kita topikal itu nggak bisa membuat orang itu berpikiran secara punya sistem yang kuat sekali. Nah, saudara, di dalam kitab Roma jelas sekali yang barusan minggu ini saudara dijelaskan tentang itu murka Allah. Murka Allah waktu dinyatakan, saudara, bukan berarti Allah murka terus tanpa adanya kasih. Selalu Allah mendahului kasih. Selalu mendahului akan yaitu Injil Tuhan. Baru dia memperingatkan manusia tentang murkanya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba kita baca ya. Saudara, banyak orang itu mengatakan, Pak, Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Jangan ngomong soal murka waktu khotbah. Enggak boleh. Kenapa? Malu. Kenapa? Itu benar-benar tabu. Orang timur ngomong soal murka. Nah, kita pelajari ya. Pasal 3 ayat 16. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini kalimat-kalimat ini, saudara, orang-orang kadang-kadang nggak mau tahu gitu ya, padahal sudah jelas di sini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Perhatikan ya. Ada penyebab mengapa orang dipilih, mengapa orang bisa percaya. Mengapa orang itu bisa menerima Kristus? Karena begitu besar kasih Allah. Saudara, Spurgeon khotbah ini 1 tahun 1 ayat. Saya ingin khotbah, ya jangan setahun lah, 4 minggu lah gitu ya, 1 ayat ini. Mungkin momen-momen semua gitu ya. Nah, belum tentu juga. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yohanes 3:16. Mengapa orang dipilih Tuhan? Di situ ada apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah pada siapa? Bukan hanya orang percaya. Dunia. Universal love. Dan dia tidak pernah membatasi bahwa datangnya Kristus itu penawarannya hanya untuk orang percaya. Tidak. Tapi diberikan pada dunia, orang mendengar Kristus mati, semua dengar. Bahkan sekarang TV semua bisa tayangkan. Dunia tahu jelas tentang kematian Kristus. The Passion of Christ. Wah, jelas sekali. Ditawarkan. Perhatikan ya. Terus kemudian sehingga ia telah mengaruniakan. Saudara perhatikan ya. Kasih Allah itu begitu besar, kasihnya itu besar kepada dunia ini. Kemudian dengan kasih yang begitu besar itu, sehingga dia di dalam kasih yang luar biasa itu mengaruniakan anaknya. Bisa nangkep ini ya? Sekarang kasih itu sudah diberikan Allah yang besar sekali pada dunia. Kasih apa ini? Tanda petik. Kasih apa? Saudara, kasih secara anugerah umum. Kasih yang betul-betul luar biasa Tuhan kasihkan kepada dunia ini, begitu besar. Terus kemudian dan kasih yang lebih khusus, akhirnya dia mengatakan ada satu kasih yang mengaruniakan anaknya. Artinya mengaruniakan secara cuma-cuma, yang tunggal, supaya, nah saudara perhatikan ya, setiap orang yang percaya, perhatikan, setiap orang yang percaya dikatakan di sana kepadanya, kepada siapa? Kristus. Apa dikatakan selanjutnya? Tidak binasa. Saudara, mengapa ayat tidak binasa ini tidak pernah dibahas? Karena kita sudah diracuni dengan teologi kasih yang harusnya menjelaskan anugerah Allah. Itu juga harus ada murka.
Tapi selama bertahun-tahun, saudara, kita jarang sekali khotbah murka Allah. Mungkin baru minggu kemarin, saya tidak tahu. Tapi saudara perhatikan lebih baik. Orang yang percaya kepadanya harusnya tidak dikatakan tidak binasa gitu kan. Harusnya orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu kan. Coba kalimat ini saya bacakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu kan enak, positif gitu kan. Kenapa ayat ini mengatakan orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Kenapa ketidakbinasaan itu dibicarakan? Karena itu adalah sifat hakiki Allah, membuang manusia. Maka Rasul Paulus sangat gentar sekali ngomong ini. Bahkan dia mengatakan, aku mau dibuang oleh Tuhan supaya engkau diselamatkan. Dan ini teologi pembuangan. Ya. Saudara, teologi pembuangan siapa yang menerima pertama kali? Dan tidak ada yang lain bisa terima ini. Yesus. Yesus mengatakan, aku mau binasa. Artinya bukan binasa dia binasa sebagai orang yang berdosa, bukan. Aku terima seluruh daripada kebinasaan. Untuk apa? Supaya engkau beroleh hidup kekal. Dan kalimat ini betul-betul persis seperti yang dilakukan oleh siapa? Yesus. Engkau tidak akan binasa. Kenapa? Karena kebinasaan itu sudah aku telan. Saudara, ini kalimat yang terus dilanjutkan oleh Paulus di dalam kalimat 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah sengatmu? Itu di sini, saudara. Jadi kebinasaan itu jelas sekali ada di mana firman Tuhan. Betul? Nah, sekarang kita mau jelas lagi ayat 36. Nggak tahu saudara pernah baca nggak? Mesti pernah baca, cuman ya mungkin nggak pernah memikirkan sampai jauh itu ya. Barang siapa percaya kepada anak, nah ini jelaskan positif ya. Ia beroleh hidup yang kekal. Jelas. Jadi sekarang ini diperjelas oleh Yohanes. Waktu tuliskan diperjelas. Sebelum menutup ayat itu terakhir, pasal yang terakhir, dia jelas. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Statement positif. Tetapi barang siapa yang, nah, saudara, barang siapa yang tidak percaya, betul? Di sana ada. Dikatakan apa? Tidak taat. Barang siapa yang tidak taat kepada siapa? Anak. Bukan tidak percaya. Kalau orang tidak percaya dalam Roma sudah dibinasakan, Tuhan nggak perlu. Tidak taat artinya apa? Orang-orang di dalam gereja, orang dalam persekutuan orang-orang kudus. Jika engkau tidak taat, nah saudara, itu jelas dikatakan di sini. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan bukan binasa. Apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, saudara, belum dihukum dia belum dibinasakan, tapi murka Allah ada di atasnya. Tunggu waktu. Kalau kamu terus ini, binasa. Jadi murka Allah itu mau dilandaskan atau mau dihempaskan. Tunggu apa? Tunggu engkau mau bisa percaya. Kalau tidak taat. Nah, saudara, mengapa dibedakan oleh Yohanes? Bukan tidak percaya, tapi tidak taat. Karena esensi kepercayaan kita menjadikan kita diterima oleh Tuhan. Ketaatan kita atau iman yang diselamatkan oleh Tuhan adalah iman yang selalu membuahkan ketaatan. Itu akan kita bahas tadi. Nanti ada beberapa poin. Saudara, itu luar biasa sekali. Rahasia-rahasia di dalam teologi itu kalau kita pelajari baik-baik, saudara, kita semakin lihat orang-orang lain Tuhan seperti ini. Saudara, kasihan sekali. Betul-betul kasihan. Kadang-kadang saya melihat ini ada orang yang sampai puluhan tahun seperti ini giatnya, tapi waktu diteliti dia punya iman, aduh kasihan. Kenapa? Cuma satu harapan saya, biarlah anugerah Tuhan itu tetap di atas mereka. Karena kalau dipikir secara pengetahuan, seharusnya mereka tuh nggak bisa terima anugerah Tuhan. Tetapi secara kedaulatan Tuhan, saya masih tahu Tuhan masih baik. Dan itu satu sukacita sebenarnya. Jadi makanya di gereja itu saudara, kita harus bersukacita terus. Kenapa? Karena inilah. Jadi ketidaktaatan adalah musuh utama di dalam kepercayaan. Saudara, catat baik-baik. Ketidaktaatan artinya apa? Saudara, waktu saya mau ini tidak melakukan, nggak taat, saudara, murka Allah ada di atas kepalamu. Tunggu waktu kapan kamu terus sampai matang dan mendatangkan maut, dan upah dosa adalah maut.
Saudara, ketidaktaatan itu menjadi unsur utama. Jadi kitab Injil Yohanes adalah kitab yang menyoroti tentang ketidaktaatan yang luar biasa. Itu artinya fidei fiducia. Jadi iman yang taat. Dan ini adalah titik poin daripada perubahan yang di sinilah saya katakan mengapa saya lebih cenderung bahwa kedaulatan Allah itu tanggung jawab kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu selalu seiring. Karena di sini ada nilainya. Ada nilai apa? Yaitu menjadikan seluruh kedaulatan Allah itu bisa penuh berkata waktu imanmu itu taat. Dan salah satu ketaatan adalah engkau diberikan satu kuasa untuk bisa meletakkan Tuhan itu berdaulat. Itu ketaatan yang luar biasa. Itu jalan keselamatan, bukan kebebasan. Tidak pernah dalam Alkitab dikatakan kalau engkau bebas, tidak ada kebebasan kecuali kemerdekaan di dalam kebenaran. Itu jelas sekali. Di sana tidak pernah dikatakan kebebasan, tidak ada. Di dalam Alkitab tidak ada konsep itu sama sekali. Tetapi dalam pengertian secara anugerah umum masih ada, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, di dalam perhitungan dan perbuatan bukan berdasarkan pada perhitungan perbuatan baik manusia, tetapi berdasarkan pada kedaulatan, kemauan dan kerelaan kehendaknya yang sempurna. Selanjutnya, istilah bersifat luas. Istilah ini bersifat luas ya. Istilah daripada pemilihan ini. Nah, saudara perhatikan dua aspek pemilihan bagi orang percaya dan bagi orang yang ditolak oleh Tuhan atau yang dilewatkan Tuhan. Bagaimanapun juga istilah predestinasi ganda bukan istilah yang banyak menolong untuk mengerti sisi negatif dari pemilihan Allah. Karena istilah double tidak memiliki impresi yang membedakan antara election dan reprobation. Reprobation itu artinya saudara ditolak oleh Tuhan dan dibuang. Itu arti reprobation. Keduanya dia akan mempunyai esensi yang sama, khususnya cara Allah memilih umat pilihannya. Yang selanjutnya, election, pemilihan adalah 100% tindakan Allah yang murni tanpa adanya setetes, sedetik, selangkah perbuatan manusia. Betul-betul tidak ada di sana. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus ada karya keselamatan. Ini finalitas Kristus. Yang kedua, reprobasi. Reprobasi adalah kesalahan manusia dalam dosa yang harus dibinasakan, dan Allah yaitu menghakimi menurut kekayaan anugerah dia, kasih dia, dan di dalam penghukumannya dia membinasakan manusia. Jadi sebenarnya saudara perhatian baik-baik, waktu Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia itu layak mendapatkan apa? Kebinasaan. Betul kan? Jadi waktu Tuhan memilih beberapa orang, mulai daripada Nuh 8 orang, kemudian Abraham dengan keluarganya, kemudian Lot, kemudian tempat lain, sampai akhirnya Tuhan berjanji satu bangsa dari seluruh bangsa yang ada dipakai, dan bangsa itu bukan Tuhan ambil dari bangsa lain, bukan. Bangsa yang keluar dari perjanjian Allah terhadap Abraham melalui darah daging Adam sendiri, Abraham sendiri. Jadi yang dilahirkan melalui keturunan Abraham itu akan membentuk satu bangsa. Nah, setelah itu artinya jadi umat perjanjian Tuhan. Jadi waktu mereka semakin banyak menjadi 12 suku akan jadi bangsa Israel. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, waktu di proses seperti ini saudara, hanya bangsa Israel yang diselamatkan, yang lain tidak. Jadi yang lain diapa? Dibinasakan. Maka bangsa Israel waktu berada di antara bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan sudah mengingatkan melalui Yesaya bahwa bangsa Israel harus menjadi terang bagi bangsa lain, supaya bangsa lain sadar akan Tuhan dan kembali mau. Tetapi bangsa Israel menutup ini, dan dijelaskan di dalam cerita Yunus. Sampai nabinya pun tidak mau mengabarkan Injil kepada bangsa lain. Kenapa? Bangsa itu biadab, kejam. Mengapa aku harus mengabarkan Injil ke sana? Itu kan dibinasakan, tidak perlu. Surat tidak. Dan Tuhan minta Yunus sebagai satu nubuatan Tuhan bagi yaitu bangsa-bangsa lain yang nanti suatu hari akan mendapatkan keselamatan. Nah, saudara, kita tidak boleh iri dengan siapa? Orang Israel. Kita tidak boleh iri hati dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena itu kedaulatan Tuhan, saudara. Hak Tuhan penuh memilih satu bangsa melalui keturunan Abraham. Maka tujuan utama Tuhan waktu memilih bangsa Israel adalah bukan untuk orang Israel, tapi apa? Untuk keselamatan yang besar itu. Betul tidak? Dan Tuhan mengatakan saat itu janji pada Abraham bahwa nanti dari tungkul Isai, dari keturunan daripada Isai, yaitu Isai itu Daud, dari darah dagingmu sendiri akan ada juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Siapa yang mengatakan ini? Janji Allah.
Jadi Abraham tahu bahwa nanti akan ada semua umatnya itu. Dia akan melihat bangsanya akhirnya tidak menjadi istimewa. Tapi melalui satu orang keturunan dia ini, yang dia janjikan, yang sudah dari sejak Adam itu, melalui Kristus inilah, maka seluruh bangsa dibuka dan keselamatan itu bagi semua bangsa. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Jadi akhirnya kita mengerti bahwa waktu seluruh pemilihan Tuhan, saudara, dasar landasan pemilihan Tuhan adalah kerelaan hatinya. Waktu dia merelakan apanya sehingga kita bisa dipilih Tuhan. Jadi kerelaan dalam apanya dia rela. Kalau saya rela. Rela apa kamu? Rela mati bagimu, gitu kan? Kalau orang pacaran gitu, kamu rela apa? Rela mati bagimu menunjukkan kasih. Waktu Tuhan mengatakan bahwa aku akan memilih umat itu dengan kerelaan hatiku. Rela itu dasarnya apa? Maka wujud kerelaan Tuhan yang indah melalui kasih yang demikian besar itu melalui siapa? Yesus, melalui anaknya dia nyatakan. Jadi Kristus adalah wujud kerelaan hati Tuhan. Untuk apa? Saudara, menyelamatkan kita. Itu kerelaan yang paling tinggi, yang paling dalam. Jadi pelayanan kita harus berdasarkan hal seperti ini. Jadi kerelaan yang paling dalam, dan akhirnya di dalam Kristuslah baru bangsa-bangsa lain dipilih melalui Kristus. Dan itu di dalam Efesus. Dari en Kristus, di dalam Kristuslah semua bangsa dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam pemilihan ada dua tempat. Yang pertama adalah kerelaan hati Tuhan. Dan kerelaan hati Tuhan ada tempat yang lebih dalam lagi siapa? Yaitu kematian Kristus. Di dalam kerelaan dia menderita bagi manusia. Karena dia harus menderita, kenapa? Karena Tuhan harus murkai manusia. Maka Kristuslah yang tanggung derita itu, yaitu kematian tanda petik yang kekal itu. Maka kematian yang kekal dihukumkan pada manusia, diambil alih oleh dengan rela dengan anaknya, dia meminta anaknya. Maka kuasa anaknya waktu terima kematian yang kekal itu, saudara, maka karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi, di dalam kedaulatan kuasanya, di dalam ketuhanannya, maka penderitaan waktu diterima oleh dia, maka kuasa murka Tuhan waktu diterima oleh dia, saudara, hanya Kristus yang bisa terima. Dan bukan hanya itu, di dalam penebusan dikatakan satu kali bahwa Allah yang penuh dengan murka itu akhirnya mengasihi anaknya menjadi anak yang tertinggi di atas semua penciptaan yang ada di surga, yang ada di bumi. Dia tertinggi. Kenapa? Karena dia sudah yang paling bawah, paling dalam, dimurkai oleh Tuhan, tempat yang paling dalam, paling menjijikkan, dan dia terima dosa manusia. Maka waktu dia terima murka itu dan belas kasihan Tuhan pada saat yang sama, murka Allah di dalam kayu salib itu pada saat yang sama dihantamkan Tuhan karena dosa manusia, dan melalui kerelaan hati anaknya. Saudara perhatikan, melalui kerelaan hati anaknya, murka Tuhan ini waktu terima anak berubah menjadi apa? Kasih yang tertinggi, yang teragung, yang terindah. Kenapa? Karena aku rela terima dosa. Dan waktu Tuhan tanda petik, saudara, kalau saya menggambarkan dalam hati saya, Tuhan itu merasakan seperti ada satu hati, dia ada satu penyesalan. Waktu dia lihat, waktu hukum orang kalau bersalah dihukum, puji Tuhan, memang salah kan? Waktu menghukum orang karena salah orang lain, dia terima, nyesal, betul kan? Akhirnya nyesal, hukuman itu diubah menjadi apa? Satu kasih yang dalam sekali. Kenapa? Untuk tanda petik menebus kesalahan, kalau itu adalah seperti manusia. Untuk apa? Menyatakan kasih yang terbesar. Aku keliru menghukum, gitu kan? Itu kalau dalam bahasa kita. Tetapi dalam bahasa Allah, karena Allah tidak ada kesalahan, karena Allah tidak ada dosanya, maka waktu Kristus menerima seluruh murka Tuhan itu, maka murka waktu dia terima, persis murka terima, itu pembalikan, dan Tuhan menyatakan satu wujud kasih yang terbesar. Itu rahasia kesatuan kita dengan Kristus yang luar biasa sekali. Maka itu satu tempat di mana seluruh hidup manusia berkumpul. Saudara-saudara ingin tahu orang yang bisa terima pengampunan dan tidak, engkau lihat kayu salib. Orang yang bisa melihat keadilan dan ketidakadilan, engkau lihat kayu salib. Orang yang benar dan tidak benar, engkau lihat kayu salib. Jadi kayu salib adalah tempat di mana berkumpulnya, di mana tempat seluruh aturan, seluruh kehati Allah tertuju di sana. Dan engkau melihat di bawah hati manusia yang hancur, yang rusak, itu di sana. Nah, saudara, ini adalah satu election. Jadi election kita, pemilihan kita berdasarkan adalah penetapan Allah.
di dalam kerelaan hatinya. Coba saya lihat ya. Nah, saudara perhatikan di sini. Nah ini kalau kita lihat baik-baik ya. Nah, saudara, di situ ada ketetapan Allah dan kehendak Allah di dalam keselamatan, di dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ada satu ketetapan yang mereka sudah tetapkan, dan hanya kepada Anak, dengan kerelaan Anak itu diutus oleh Bapa untuk apa? Menerima penderitaan ini. Nah, saudara, ini adalah satu jalan yang tidak ada jalan lain. Mengapa? Karena murka Allah itu yang bisa terima itu hanya Anak. Dan yang bisa membalikan supaya kita diselamatkan melalui Anak itu hanya Anak. Jadi di dalam diri Anak itulah itu berkumpul seluruh rencana Allah, keagungan dan ketetapan itu. Di sana berkumpul orang yang dipilih Tuhan dan orang yang dibinasakan. Jadi di dalam diri Kristus, di dalam karya kayu salib, saudara, di sana saudara pembalikan. Satu pembalikan apa? Orang-orang yang betul-betul dalam Tuhan, engkau dipilih melalui Kristus. Tapi engkau yang menolak Kristus, engkau dibinasakan melalui Kristus. Jadi di dalam diri Kristus, saudara, jangan hanya melihat kasih Allah. Jangan hanya lihat itu. Tetapi di dalam diri Kristus ada murka Allah yang jelas sekali. Saudara, waktu Yesus mengajarkan segala sesuatu, itu jelas sekali. Kasih dan murka Allah selalu bersamaan. Waktu dia bikin mujizat, dia memperingatkan orang tentang datang hanya karena mujizat. Waktu dia menerangkan perumpamaan, dia selalu menjelaskan perempuan yang bodoh dan perempuan yang benar. Betul kan? Hamba yang setia dan hamba yang jahat, selalu dia jelaskan ini, saudara. Kenapa? Karena itu adalah esensi hidupnya Kristus waktu nanti ke kayu salib. Jadi memisahkan orang yang dipilih Tuhan dan yang dibinasakan Tuhan. Ini saya sebenarnya menjelaskan satu teologi yang begitu rumit dari pikiran John Calvin. Waduh, berat sekali. Dan juga dibantu oleh John Owen, The Death of Death in the Death of Christ. Saya ada satu kristologi yang sudah jadi. Saya katakan mati 3 kali, hidup 2 kali. Itu saya. Dan bukannya saya. Setiap orang percaya harus mati 3 kali, hidup 2 kali. Kalau enggak, tidak bisa diselamatkan. Saya tidak mengajarkan doktrin pengabaran ini pada orang mati ya. Mengapa saya harus mati 3 kali? Kematian ada 3. Sudah saya jelaskan ini di doktrin Allah Masalah sepintas. 1, engkau harus mati di dalam apa? Saya mati karena dosa saya. Yang kedua, saya mati di dalam Kristus. Yang ketiga, saya mati di dalam apa? Saya mati fisik saya. Nah, sekarang yang kedua, saya harus bangkit, saya harus hidup. Waktu saya mati bersama Kristus, saya kemudian hidup bersama Kristus. Hidup pertama. Hidup yang kedua adalah hidup yang normal ini, hidup dalam dosa. Saya katakan bukan hidup. Tapi waktu saya mati bersama Kristus, dibaptis bersama Kristus, saya diangkat, saya mati bersama Kristus. Dan kemudian waktu saya memiliki lahir baru manusia semuanya, saya memiliki daging yang harus mati. Waktu daging saya mati, saya bangkit yang kedua. Kebangkitan saya yang kedua adalah kebangkitan yang kekal. Nah, ini dinamakan yaitu hidup 3 kali dan selama-lamanya. Maka saudara kalau mengatakan ini, saudara beritahu orang-orang kalau mengabarkan Injil, baik pakai metode metode apapun ya, jelaskan. Bapak pernah mati 3 kali dan mau hidup 2 kali. Wow, senang kan orang kan? Wih, senang juga ya gitu kan. Nah, itu namanya pengajaran pengabaran Injil dengan teologi yang agak rumit, agak sulit. Tetapi waktu dikatakan itu, saya pernah mengabarkan satu Injil pada orang. Yaitu waktu naik pesawat ke Singapura. Saya tanya, have you ever been dead 3 times? Saya tanya, are you dreaming? Kamu memang mimpi atau gimana? Enggak, saya nggak mimpi. Saya lihat kamu rasanya perlu harus mati 3 kali. Dia tanya lagi, saya hidup. Iya, kamu makanya kamu waktu kamu ngomong hidup, kamu mati sekarang. Saudara, seorang suster. Waktu dia kata dia orang-orang bukan orang beriman, juga bukan orang Kristen, tapi orang-orang yaitu dari negara kita. Waktu saya ngomong-ngomong ke dia, saya bicara-bicara dan sebenarnya dia orang banyak itu. Saudara, waktu sampai di bandara dan transit itu di sana, sebelum saya ke Beijing itu, saya bertemu dengan beberapa orang di sana. Saya katakan satu kalimat, tidak ada jalan lain kecuali kalian harus mati 3 kali.
Mau cari di mana? Saya kasih ayatnya. Roma pasal 6 ayat. Tidak. Oh, this is the Bible. Yes, you have to read the Bible. Harus baca Alkitab terus. Saya tinggal. Kenapa? Waktunya cuma 10 menit. Saudara, saya berdoa biar Tuhan yang bekerja. Kenapa? Penginjilan melalui 3 kematian. Ya, baru lagi kan? Penginjilan yaitu Allah Pak Agung. Gitu kan? Saudara, banyak hal seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwa yang ditetapkan Allah itu selalu berpusat pada Kristus. Jadi saudara, sekarang ini kalau kita mulai sense, perhatikan baik-baik. Kalau saya mulai sense, iya berarti Kristus itu begitu penting, maha penting. Kenapa? Mulai dari keselamatan, mulai dari pemilihan, mulai dari pengudusan, mulai daripada hidup saya yang diubahkan. Semua bermuara di mana? Kristus. Saudara, semakin engkau mengerti Kristus sampai seluruh kehidupan dia, nanti kalau kita sampai kepada ketekunan orang kudus, persever of the saint, saudara akan melihat betapa kuasa doa Kristus luar biasa sekali. Saudara, yang kita sering doa itu kita harus belajar. Saya pernah terangkan ini di GIDA tentang doa siapa Tuhan Yesus. 1 tahun, saudara, lebih kurang 40 kali. 1 tahun. Kalau nggak salah ya sekitar hampir di 20 sampai 20 lebih ya. Bisanya 20 lebih. Karena sering saya banyak-banyak pergi. Tapi di situ saya lihat orang-orang yang mengerti tentang teologi doa, doa lain sekali. Maka hidupnya diubahkan. Saya bukan orang yang mau bikin mujizat dan bukan. Tapi saya ingin cuma satu hal. Firman mengubahkan engkau lebih dari mujizat. Itu kepercayaan saya kepada firman Tuhan. Sola Scriptura. Hanya firman yang mengubahkan, membuat satu mujizat, mengubah hidupmu. Dan tidak ada iblis yang lain, tidak ada kuasa yang lain bisa mengubahmu. Engkau terima mujizat, engkau masih berubah imanmu. Bisa berubah. Tapi kalau engkau menerima firman Tuhan yang penuh dengan kuasa ajaib itu dan menyentuh hidupmu, mengubah engkau tidak pernah dihilangkan dari Tuhan. Mau yang mana? Pilih mana? Dua-dua. Gitu kan? Itu orang pintar. Ya, yang penting itu di sana. Nah, saudara, ada 7 macam kehendak Allah. Ya, saudara cuman di, kalau yang mau nanti tolong pakai USB ya, saya kasih ini ya. Saya terangkan 7 kehendak Allah ini ya, dari awal ya. Nah, saudara, aduh ini waktunya tinggal 10 menit. Yang pertama, kehendak Allah atau pernyataan satu ketetapan Allah di dalam yaitu dikrit. Dikrit itu artinya Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Itu nomor 1. Jadi dikrit. Jadi kalau di proses itu ada lingkarannya. Ada lingkarannya, dikrit itu paling tengah. Dan kemudian yang kedua, saudara, itu ayat-ayatnya saudara bisa baca. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan ini semua sudah ditata oleh Tuhan semua. Nah, itu adalah ketetapan Allah. Semua hal ditetapkan oleh Allah. Yang C, saudara, kejadian yang terjadi dalam dunia dari hal berkat sampai musibah atau kutukan berada di dalam ketetapan Allah, dengan jelas dikatakan dalam Kejadian pasal 12. Kalau mau, nah saudara ini, kalau mau ya, saya akan bacakan satu ayat. Mungkin saudara belum banyak baca ya. Di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 15. Pasal 15. Kita lihat pada ayat 12. Nah, saudara. Ya, oke. Ayat 12 saya bacakan ya. Menjelang matahari terbenam, setelah Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan, berkat yang luar biasa itu. Menjelang matahari terbenam atau menjelang malam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Nyenyak sekali. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Saudara, kalau ada gelap gulita mengerikan, itu artinya apa? Satu tangan Tuhan yang mau menghukum, mau murka, mau menghajar manusia. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya, perhatikan ya, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing atau budak dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Siapa yang menetapkan? Jawab. Allah sendiri. Kenapa Allah menetapkan ini? Karena ada orang-orang jahat, betul kan? Apakah Allah menetapkan orang jadi jahat? Allah tidak pernah membuat orang jadi jahat, tapi orang itu bertanggung jawab jadi jahat. Karena Allah memberikan yang baik,
Allah memberikan satu, yaitu anugerahnya. Nah, saudara perhatian baik-baik. Waktu dikatakan mereka akan menjadi budak, diperbudak dan dianiaya selama berapa? 400 tahun lamanya. Saudara, saya tanya sekarang, apakah Abraham akan cerita pada anak cucunya? Atau Abraham diam? Dia sendiri yang tahu. Saudara, kalau cerita Musa, saudara perhatikan baik-baik. Waktu Musa berkumpul dengan Tuhan, di situ Musa sudah mengerti janji Tuhan ini. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau berjanji melepaskan kami diperbudak. Jadi Musa sudah tahu janji Tuhan. Dari mana? Abraham. Jadi cerita dari mulut ke mulut Abraham sampai anak cucunya mengingatkan terus akan kejadian ini, dan pasti mereka akan diperbudak. Dan mereka tidak bisa menuntut Tuhan. Tuhan, kami umat yang luar biasa, janjimu mana? Engkau menyertai kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Iya tahu, tetapi Tuhan sudah mengatakan. Saudara, kalau Tuhan janji pada kita gimana? Kalau janji seperti ini, ingat anak cucumu nanti ya jadi pengemis gitu. Tuhan yang bener aja, Tuhan mau ikut Kristus seperti ini, nah mau gitu kan? Nah, kita biasanya maunya yang enak-enak, saudara. Tapi kalau sudah dikasih gini, wah, Pak, jangan ngajar lagi, Pak ya. Bisa keluar dari gereja gitu. Bukan. Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya? Kenapa? Untuk menjadikan satu bangsa menjadi bangsa yang ulet, yang kuat, yang hebat. Saudara harus dibanting, dihancurkan 400 tahun. Saudara, bangsa Indonesia sudah terbukti dijajah 350 tahun bisa bangkit, bisa berdiri menjadi bangsa yang besar. Bangsa Indonesia yang bisa menyatukan kepulauan ini. Ada jiwa spirit yang Tuhan kasih anugerah ini. Dan ini jika hilang, hancur semua. Maka sekarang ini ada orang mengatakan kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Betul. Kita sebagai anak Tuhan harus mengakui dan itu betul. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya mendukung penuh. Engkau kembali pada anugerah Tuhan yang mula-mula, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, yang sudah Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Kalau engkau mengubah ini, di sanalah kehancuran. Saudara, ini jelas sekali. Selama 400 tahun. Nah, janji Tuhan. Tadi kan kita tahu, wah ini diperbudak 400 tahun. Apa selanjutnya? Tetapi, saudara perhatikan, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Nah, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum benar. Nah, surat ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suruh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi Abraham sedang mempersembahkan daging di atas itu, dan di sana perjanjian Tuhan disahkan melalui persembahan antara kepala dipotong dengan badan, dan api dari Tuhan memotong ini, saudara. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan siapa? Abraham. Dan dia mengatakan, kepada keturunan mula ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar, sungai Efrat. Saudara, waktu bangsa Israel merdeka 1948, maka Alkitab dibuka oleh dia dan ditunjukkan pada seluruh bangsa di PBB. I want to be free, independence. Waktu dibuka, saudara, apa yang dibuka? Ayat ini. Dia katakan, Allah sudah berjanji dari sungai yang ada di Mesir itu sampai sungai Efrat, itu adalah tanah kami, bangsa Israel. Dan itu yang dituntut sampai hari ini. Nah, saudara, itu adalah suatu kekuatan luar biasa. Siapa yang janji? Tuhan. Harusnya bangsa Israel memiliki Yerusalem, itu milik dia semua. Dan seluruh tanah yang ada di Yerusalem sekarang menjadi milik Palestina, itu milik Israel semua. Harusnya melalui apa? Ini janji dari Tuhan. Saudara, kita betul-betul gentar. Kenapa? Ini janji belum ditarik oleh Tuhan tentang janji tanah ini. Maka bangsa Israel menuntut terus ini. Maka doakan, saudara. Kenapa di sana ada 4 kebudayaan besar? Kalau itu berperang, aduh, hancur-hancuran. Mulai dari keagamaan, suku bangsa, dan keturunan yang mendapatkan berkat janji Tuhan. Dan yang keempat adalah di sana bertemunya, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Hati-hati orang-orang penuh dengan kejahatan itu bertempur di sana. Itu namanya yaitu pertempuran Armageddon. Apakah mulai dari sana? Billy Graham
John Haji dan semua orang-orang yang rohani melihat jadi mulai akan hancurnya dunia itu mulai dari sana. Apakah betul? Kita nggak tahu. Ya.